Perang antara Israel dan kelompok bersenjata Hamas selama 2 bulan lebih bukan hanya memakan banyak korban di kedua sisi, namun terjadi banyak konspirasi dan drama, propaganda membanjiri dunia maya. Yang tidak kalah penting adalah media-media utama juga mendramatisir semua yang terjadi. Gelombang berita membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat dunia. Semuanya saling tumpah tindih dan saling menyalahkan, ditambah lagi dengan para politisi negara-negara mayoritas Muslim dan pendukung. Hamas ramai-ramai mengecam pemboman Israel hanya untuk mendapatkan dukungan politik dari kelompok radikal di negara-negara tersebut. Dilansir CNBC, Hamas memiliki taktik terbaru untuk terus melawan pasukan tentara Israel di jalur Gaza Palestina. Taktik gerilya ini disebut efektif untuk menaklukkan pasukan-pasukan tentara Israel. Dalam catatan Al Jazeera, jumlah korban tewas tentara Israel di Gaza sudah tembus 2 kali lipat lebih banyak ketimbang serangan-serangan darat yang dilakukan dari tahun 2014. Hal ini mencerminkan tingkat efektivitas taktik gerilya Hamas lebih mengerikan dengan persenjataan yang lebih besar. Pakar militer Israel menggambarkan bagaimana kelompok Palestina tersebut telah menggunakan persediaan senjata yang besar, pengetahuannya tentang medan dan jaringan terowongan yang luas untuk mengubah jalan-jalan Gaza menjadi labirin yang mematikan. Hamas diklaim memiliki persenjataan mulai dari pesawat tak berawak yang dipasangi granat hingga senjata anti-tank dengan peluru kembar yang kuat. Berdasarkan angka resmi Israel, sejak kampanye darat Israel dimulai pada akhir Oktober, sekitar 110 tentara Israel telah terbunuh ketika tank dan infanteri merangsek masuk ke kota-kota dan kamp-kamp pengungsi. Sekitar seperempatnya adalah awak tank, jumlah itu naik dibandingkan dengan 66 orang pada konflik 2014, ketika Israel melancarkan serangan darat yang lebih terbatas selama 3 minggu, namun tujuannya bukan untuk menghabisi Hamas. Tidak ada yang bisa membandingkan cakupan perang ini dengan tahun 2014, ketika pasukan kami sebagian besar beroperasi tidak lebih dari 1 kilometer di dalam Gaza, kata Yaakov Amidror, seorang pensiunan mayor jenderal Israel dan mantan penasihat keamanan nasional yang sekarang bekerja di Institut Yahudi untuk Keamanan Nasional Amerika, JINSA. Dia mengatakan bahwa tentara belum menemukan solusi yang baik untuk terowongan-terowongan tersebut, sebuah jaringan yang sangat berkembang dalam 1 dekade terakhir. Seorang sumber Hamas, yang berbicara kepada Reuters dari dalam Gaza dengan syarat tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa para pejuang bergerak sedekat mungkin untuk melancarkan penyergapan, mengambil keuntungan dari wilayah yang kami tahu tidak ada yang bisa melakukannya. Seringkali berpindah-pindah atau muncul dari terowongan, ada perbedaan besar antara kekuatan kami dan kekuatan mereka, kami tidak membodohi diri kami sendiri, katanya. Hamas belum mengatakan berapa banyak pejuangnya yang telah terbunuh. Militer Israel mengatakan telah menewaskan sedikitnya 7.000 orang. Kelompok ini sebelumnya telah menolak angka Israel tersebut, dan mengatakan bahwa angka itu termasuk warga sipil. Juru bicara Hamas di luar Gaza tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar atas artikel ini. Seorang komandan Israel, yang berperang pada tahun 2014, mengatakan bahwa perluasan cakupan operasi ini berarti lebih banyak pasukan yang berada di lapangan. Memberikan keuntungan bagi Hamas, sehingga korban pasukan yang lebih tinggi dapat diperkirakan. Dia meminta untuk tidak disebutkan namanya karena dia adalah seorang prajurit aktif dalam perang ini. Militer Israel tidak merilis jumlah pasukan yang terlibat atau rincian operasional lainnya. Televisi Channel 12 Israel menunjukkan 1 unit cadangan militer, yang waspada terhadap pintu-pintu beranjau, menghancurkan dinding sebuah bangunan untuk masuk ke sebuah ruangan dan menemukan sebuah gudang amunisi, mencerminkan taktik yang digunakan pada tahun 2014. Militer Israel telah memposting gambar-gambar di media sosial yang menunjukkan rute-rute yang dihancurkan melalui area-area yang telah dibangun oleh bulldozer sehingga pasukan dapat menghindari jalan-jalan yang ada yang mungkin memiliki ranjau darat. Bahkan di beberapa distrik di Gaza Utara di mana banyak bangunan telah dihancurkan menjadi puing-puing, pertempuran sengit masih berlangsung. Menurut juru bicara IDF Laksamana Muda, Daniel Hagari, Hamas melihat kematian warga sipil sebagai sebuah strategi, kami melihatnya sebagai sebuah tragedi, itulah sebabnya kami menggunakan banyak tindakan untuk mencoba dan meminimalkan kerugian dan penderitaan warga sipil, itulah kenyataan tragis dalam perang yang dimulai oleh Hamas. Senin 18 Desember 2023, Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengisyaratkan perundingan baru dengan Hamas. Ini terjadi setelah militer Israel menembak sandera warga negaranya sendiri, karena mengira pasukan Hamas
Akhir pekan kemarin, Reuters melaporkan Netanyahu mengonfirmasi bahwa perundingan baru yang dimediasi Qatar sedang dilakukan. Sebelumnya sebuah sumber juga mengatakan pemimpin perundingan Israel, Kepala Mossad David Barnea, telah bertemu dengan PM Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani di Eropa. Kami mengkritik serius Qatar, yang saya kira Anda akan mendengarnya nanti, tapi saat ini kami sedang berusaha menyelesaikan pemulihan sandera kami. Katanya menyinggung hubungan negara Teluk yang kaya gas itu dengan Hamas. Dikutip Senin, 18 Desember 2023, ada satu kesalahan yang bisa kita lakukan, yaitu menyampaikan perhitungan kita kepada Hamas, kepada dunia, tambahnya lagi. Jadi, kami tidak akan membahas rincian negosiasi, ia mengaku telah mendapat tekanan karena sandera. Meski demikian, Netanyahu berjanji akan mempertahankan tindakan kerasnya ke Hamas di Gaza. Instruksi yang saya berikan kepada tim perunding didasarkan pada tekanan ini, yang tanpanya kita tidak akan mendapatkan apa-apa, katanya lagi. Qatar dan Mesir adalah mediator antara Israel dan Hamas dalam kesepakatan yang menghasilkan gencatan senjata selama seminggu pada akhir November. Hamas membebaskan lebih dari 100 wanita, anak-anak dan orang asing yang ditahannya dengan imbalan 240 wanita dan remaja Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel. Media Axios mengatakan pertemuan hari Jumat itu adalah yang pertama antara Barnea dan Al Thani sejak gencatan senjata November. Sumber yang berbicara kepada Reuters mengatakan Barnea kembali ke Israel pada Sabtu pagi untuk memberi pengarahan kepada Netanyahu. Dua sumber keamanan Mesir mengatakan para pejabat Israel tampaknya lebih bersedia, melalui pembicaraan dengan mediator, untuk mencapai kesepakatan baru bagi gencatan senjata di Gaza dan pembebasan tahanan Palestina dengan imbalan pemulihan sandera. Sumber-sumber Mesir mengatakan para pejabat Israel tampaknya telah berubah pikiran mengenai beberapa hal yang sebelumnya mereka tolak, namun tidak menjelaskan lebih lanjut. Israel sendiri yakin bahwa 20 atau lebih dari 130 sandera yang masih ditahan di Gaza telah tewas. Keluarga para sandera mengadakan unjuk rasa pada hari Sabtu, menuntut agar Israel mempertimbangkan pembebasan militan senior Palestina dari penjara dalam perjanjian pertukaran baru. Pemerintah Israel harus aktif. Mereka perlu memberikan tawaran, termasuk para tahanan yang tangannya berlumuran darah, dan memberikan tawaran terbaik agar para sandera dapat kembali hidup. Kata Rubicen, ayah dari 19 anak yang juga disandera, pada Jumat, Israel secara tidak sengaja membunuh 3 sandera yang mendekati mereka dengan bendera putih setelah melarikan diri dari penculiknya di Gaza pada hari Jumat. Para sandera itu antara lain Yotam Haim dan Alon Shamris. Keduanya berasal dari Kibbutz Kfar Aza dan Samer El Talalka, yang disandera dari Kibbutz Nir Am. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengatakan militer memikul tanggung jawab atas semua yang terjadi. Ia mengatakan yakin ketiganya melarikan diri atau ditinggalkan Hamas saat Israel menyerang. Kata Hamas, pemimpin Hamas di pengasingan, Osama Hamdan, mengatakan pihaknya hanya akan membebaskan tentara yang ditawan di Gaza sampai seluruh agresi dihentikan. Dia mengatakan hal itu harus terjadi melalui kesepakatan yang dinegosiasikan, sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh kelompok perlawanan, dalam upaya nyata untuk mempengaruhi opini publik Israel. Hamas juga merilis video yang menunjukkan sandera yang dibunuh dan diakhiri dengan peringatan Ibrani. Waktu hampir habis, tegasnya. Perang informasi yang luar biasa dari konflik ini, membuat kita harus lebih jeli melihat dan memastikan keakuratan informasi itu. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.